Puji syukur kepada Tuhan. Anugerah, kasih, dan kemurahan-Nya selalu besar, bahkan terbesar dinyatakan dalam hidup kita senantiasa. Firman Tuhan hari ini saya berikan tema motivasi melayani Tuhan. Kita bisa perhatikan dalam dua kisah. Yang pertama, Injil Markus pasal 1 ayat 29-31 mengenai kisah kesembuhan yang dialami oleh ibu mertua Petrus dari sakit demam, dan juga kisah yang ada di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 46-52 yang adalah kisah kesembuhan Bartimius yang buta. Dua orang itu alami kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dua kisah itu memiliki kesamaan, yaitu kedua orang yang saya sebut tadi menunjukkan respon yang sama. Mereka melayani Tuhan, mereka memuliakan Tuhan dalam bentuk terlibat dalam perjalanan, terlibat dalam pelayanan kepada Yesus dan murid-murid. Saudara, ada banyak sekali kisah kesembuhan, namun seringkali berakhir hanya pada saat orang-orang itu sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Namun dua kisah tadi menunjukkan bahwa keduanya masih berlanjut dalam wujud pelayanan kepada Yesus. Ada beberapa alasan mengapa keduanya memberi respon positif, yaitu dalam wujud pelayanan kepada Tuhan Yesus. Yang pertama adalah rasa syukur yang sangat besar. Perasaan inilah yang mendorong keduanya untuk terlibat dalam pelayanan. Ibu mertua Petrus sakit demam yang berat, sehingga hanya bisa berbaring di tempat tidur. Perbuatan kasih Yesus dinyatakan dengan hadir dan menyembuhkannya. Hal ini membuat ibu mertua Petrus sangat bersukacita, dan kemudian menunjukkan rasa syukur yang besar dengan melayani Yesus dan murid-muridnya. Demikian juga dengan Bartimius. Ia alami mujizat kesembuhan dari kebutaan, sehingga merubah total keberadaan hidupnya. Hal ini membuat ia sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus dan diwujudkan dengan mengikuti Yesus dalam perjalanan pelayanan. Motivasi melayani Tuhan bukan supaya alami mujizat atau berkat. Motivasi melayani Tuhan adalah didorong rasa syukur yang besar atas mujizat dan berkat-berkat-Nya yang selalu dinyatakan dalam kehidupan. Motivasi yang kedua yang kita bisa dapatkan dari dua kisah tersebut adalah keduanya merasa bangga kalau bisa melayani Tuhan. Kebanggaan besar melayani Tuhan yang besar, dan itu ditunjukkan dalam pelayanan pasca kesembuhan. Ada banyak peristiwa kesembuhan yang kemudian berakhir dan tidak ada kelanjutannya. Kita sudah melihat dua kisah ini berbeda dari kisah-kisah yang lain. Mereka justru melanjutkan kisah kesembuhan itu dengan melayani Tuhan Yesus, dengan mengikuti perjalanan pelayanan, sebab ada rasa bangga yang sangat besar kalau bisa melayani pribadi yang besar. Saudara, mujizat yang dialami oleh keduanya adalah mujizat yang sangat besar, mujizat yang menakjubkan. Ibu mertua Petrus sakit demam berat yang membuat dia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Dan Tuhan sudah menunjukkan mujizat kesembuhan dengan cara yang menakjubkan. Hanya dipegang tangannya, maka demam itu hilang. Demikian juga dengan Bartimius. Mujizat yang didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus sangat menakjubkan. Karena hanya cukup dengan perkataan, maka Bartimius sembuh. Jadi saudara, Yesus yang melakukan mujizat keajaiban adalah Yesus yang terbesar. Sehingga ketika keduanya terlibat dalam pelayanan, keduanya merasa bangga
merasa senang karena dia bisa melayani pribadi yang terbesar. Demikian juga dengan saya dan saudara. Ketika kita terlibat dalam pelayanan, biarlah itu semua didorong rasa bangga kita, rasa kagum kita, rasa takjub kita kepada Yesus pribadi yang terbesar. Dalam dunia pelayanan, seringkali saya mengamati anak-anak yang baru saja keluar dari sekolah Alkitab dan kemudian berpraktek pelayanan. Mereka rasa bangga, mereka rasa senang ketika bisa melayani gembalanya yang adalah senior. Mereka rasa bangga, rasa senang ketika bisa melayani gembalanya yang notabene pejabat gereja, yang notabene pengkhotbah terkenal. Sepertinya mereka merasa senang dan senangnya diluapkan, ditunjukkan, ditampilkan dengan memberitahu kepada teman-temannya. Rasa senang, rasa bangganya ditunjukkan dengan dia mengambil foto dengan pejabat-pejabat gereja yang dilayani. Padahal belum tentu pejabat gereja itu ingat kepada dia. Jadi saudara, kalau kita bisa bangga melayani manusia yang hebat, apalagi Yesus yang terhebat. Dia pribadi yang luar biasa, tidak ada bandingannya. Sehingga ketika kita melayani dia, hal itu didorong dengan rasa bangga yang luar biasa, karena kita bisa melayani pribadi yang terbesar. Biarlah dua motivasi ini terus mendorong kita untuk semakin giat dalam melayani Tuhan. Dan yakinlah Tuhan tidak akan lupa dengan apa yang kita kerjakan. Tuhan selalu menghargai apa yang kita kerjakan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.